Assalamualaikum, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Teman-teman, ini adalah Aglonema white yang saya punya. Saya punya cuma satu ini, dan beberapa waktu lalu daunnya seperti berkarat. Ternyata dia terkena jamur embun jelaga. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa lihat di video saya yang ini. Dan sekarang, seperti yang teman-teman lihat, daunnya sudah bersih, hanya saja yang kuning-kuning itu kan tetap tidak bisa hilang. Dan aglonema ini 2 minggu yang lalu itu saya mau repotting, tapi ternyata batangnya panjang. Kemudian akhirnya saya potong bonggol. Dan itu sesuai dengan judul video ini, potong bonggol aglonema berkali-kali, apakah tidak masalah? Nah teman-teman, aglonema white ini yang kemarin itu saya potong untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya saya sudah melakukan pemotongan 4 bulan yang lalu. Dan kemudian ternyata kemarin ketika saya mau repotting, saya lihat bonggolnya ternyata masih panjang. Akhirnya saya lakukan pemotongan untuk kedua kalinya. Beberapa teman-teman pernah mengatakan kepada saya bahwa mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu propagasi misalnya dengan potong pucuk atau potong bonggol, tapi ternyata dua-duanya gagal, yang pucuknya gagal dan bonggolnya pun gagal. Nah sekarang di video ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman bagaimana saya melakukan pemotongan terhadap satu aglonema lebih dari satu kali, tapi aglonema induknya tetap sehat. Untuk itu teman-teman nontonnya jangan dipotong-potong ya, agar informasinya lengkap. Syarat pertama ketika kita akan melakukan pemotongan, tanaman yang akan kita potong itu sudah cukup umur. Kalau saya memperkirakan tanaman itu cukup umur, dia sudah berdaun lebih dari 9. Yang kedua, tanaman dalam kondisi sehat. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa tanaman harus sehat? Karena kalau tanaman sakit yang kita potong, itu namanya bukan lagi perbanyakan atau propagasi, melainkan itu adalah penyelamatan. Dan kemungkinan dia untuk pulih pun sangat tipis. Yang ketiga, pemotongan dilakukan ketika tanaman berada dalam performa terbaiknya. Nah, ini sangat sulit kan teman-teman? Karena biasanya kita merasa sayang untuk memotong tanaman yang lagi cantik-cantiknya. Tapi ternyata tanaman yang dalam kondisi prima seperti inilah tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Berikutnya perlakuan setelah pemotongan. Setelah teman-teman melakukan pemotongan, kemudian ditanam, tempatkanlah tanaman itu di tempat yang teduh dan biarkan dia beristirahat hingga luka-lukanya pulih. Kalau saya mengibaratkan seperti orang yang habis dioperasi. Beberapa waktu dia harus bed rest dulu. Begitu juga dengan tanaman. Kapan perlu teman-teman bisa sungkup dia selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru dicek apakah ada daunnya yang gugur. Tapi kalau potong bonggol kan biasanya kita hanya ambil beberapa ruas saja dari bonggol bawahnya. Dan biasanya akarnya masih banyak. Karena itu biasanya jarang daunnya yang gugur. Tidak seperti kalau kita melakukan pemotongan batang atas itu tanpa akar. Nah, kalau aglonema white ini saya tidak lakukan penyungkupan. Tapi dia tetap segar kan teman-teman. Dan ini setelah 2 minggu, teman-teman bisa lihat bonggolnya mulai pecah mata tunas. Dan teman-teman, pemotongan bonggol itu selain tujuannya untuk perbanyakan, juga tujuannya untuk meremajakan si induknya. Karena bonggol aglonema itu kalau kita biarkan panjang dan kita biarkan dia menua begitu saja, yang terjadi malah dia nanti akan dihinggapi oleh penyakit-penyakit seperti spot merah atau busuk batang. Jadi kalau teman-teman punya aglonema batangnya sudah panjang, itu jangan sayang untuk memotongnya. Karena selain bisa untuk memperbanyak tanaman, juga sekaligus untuk membuatnya kembali remaja. Nah, teman-teman, ini adalah hasil potongan yang pertama 4 bulan yang lalu. Dia sudah berdaun 3. Dan kemarin juga ada yang bertanya, media apa yang saya gunakan pada saat melakukan pemotongan.
Pada dasarnya saya tidak membeda-bedakan media tanam yang saya gunakan apakah pada saat pemotongan maupun untuk perawatan sehari-hari. Baik itu di musim hujan maupun di musim panas, media tanamnya sama. Yaitu media tanam yang saya share di video sebelumnya tentang media tanam yang cocok untuk aglonema. Teman-teman bisa lihat media tanam itulah yang saya gunakan, yaitu akar-akar paku yang ada di pelepas sawit. Dan juga untuk tanaman-tanaman yang dengan ukuran pot besar atau yang sudah rumpunan, saya menggunakan media tanam campuran kompos dengan sekam mentah. Untuk syarat utama media tanam itu sebenarnya kalau untuk aglonema adalah yang terpenting dia bersifat poros dan dingin. Jadi proses dekomposisinya itu sudah selesai. Karena biasanya kalau media tanam yang masih panas itu proses dekomposisinya belum tuntas dan akan berakibat fatal jika teman-teman menggunakan media tanam yang masih panas. Yang ada akar-akarnya akan langsung membusuk. Teman-teman bisa cek pada saat melakukan fermentasi sekam. Biasanya kalau fermentasinya masih 1-2 hari kita masukkan tangan kita ke sekamnya itu terasa panas. Tapi kalau proses fermentasinya sudah sempurna, kita masukkan tangan kita ke dalam media itu dia akan terasa dingin. Nah, pada saat itulah kita bisa katakan media ini sudah ready untuk digunakan. Atau kalau teman-teman malas untuk melakukan fermentasi, bisa gunakan sekam yang sudah lama. Jadi bukan baru keluar dari penggilingan. Kalau saya biasanya kalau dapat sekam yang baru, saya diamkan dulu hingga 1 bulan lebih, baru kemudian saya gunakan. Selain itu, teman-teman juga bisa lakukan penyangraian. Saya juga sering melakukan penyangraian dan hasilnya juga bagus di tanaman. Hanya saja saya malas karena ada asap dan itu perih di mata. Karena itu saya hanya melakukannya sesekali kalau dalam keadaan darurat. Dan memang selain dari 3 syarat pemotongan sebelumnya yang di awal saya bahas itu, media juga memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan dari proses perbanyakan ini. Karena itu, teman-teman sebelum melakukan pemotongan, pastikan bahwa teman-teman sudah memiliki media tanam yang sudah siap untuk digunakan. Jadi teman-teman kesimpulannya tidak masalah dilakukan pemotongan bonggol aglonema berkali-kali selama caranya yang dilakukan itu tepat. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan saksikan terus video-video berikutnya ya. Dah.